Oke, Shalom, selamat siang. Kita ketemu lagi di Alkitab dalam Berita. Kita mau lihat dan mengingat kebenaran firman Tuhan melalui berita-berita yang di sekitar kita. Hari ini adalah hari Selasa, tanggal 16 Maret 2021. Oke, berita saya ambil dari kompas.com. Ini ada satu berita yang menarik. Ini beritanya ditulis hari tanggal 15 kemarin, jam 18.30, setengah 7 malam WIB. Oke, beritanya seperti ini. Ilmuwan mau bikin kapal Nabi Nuh di bulan. Untuk apa? Sekali lagi nanti seperti biasa, link berita lengkapnya nanti saya akan sertakan di kolom deskripsi ya. Oke, beritanya seperti ini. Meski entah kapan terjadi, peneliti terus berusaha mencari-cari untuk menyelamatkan kehidupan di muka bumi jika suatu saat skenario buruk menimpa bumi. Salah satunya ilmuwan berencana membuat kapal Nabi Nuh di bulan. Misalnya saja hantaman asteroid atau letusan gunung berapi super yang mampu memporak-porandakan kehidupan di planet. Seperti dikutip oleh Life Science, hari Senin tanggal 15 bulan 3, baru-baru ini ilmuwan mengusulkan untuk membuat sebuah bahtera Nuh di bulan untuk berjaga-jaga jika waktu kiamat itu tiba. Bahtera itu nantinya menyimpan materi genetik yang diawetkan secara kriogenik dari 6,7 juta spesies makhluk hidup di bumi, termasuk di dalamnya sperma, telur, serta benih dari jutaan spesies bumi. Bahtera atau bank gen tersebut akan ditempatkan dengan aman di terowongan atau gua yang terbentuk dari lava atau lunar lava tube lebih dari 3 miliar tahun lalu dan akan didukung oleh panel surya di atasnya. Ada keterkaitan yang kuat antara kita dan alam. Kita memiliki tanggung jawab untuk menjaga keanekaragaman hayati dan sarana untuk melestarikannya, kata Jack Hantanga, penulis utama dari Kepala Laboratorium Eksplorasi Robot Antariksa dan Terestrial, University Arizona, Amerika Serikat ya. Belum semua teknologi yang dibutuhkan untuk proyek ambisius itu ada, tetapi para peneliti berpikir bahwa bahtera bulan dapat dibangun secara realistis dalam 30 tahun ke depan. Saya suka menggunakan analogi data ini, materi genetik spesies bumi ke dalam kapal Nabi Nuh, seperti menyalin foto dan dokumen Anda dari komputer ke hard disk terpisah. Jika Anda memiliki cadangan, jadi Anda memiliki cadangan jika terjadi kesalahan, ungkap Tanga. Udah gitu lanjutannya. Oleh karena itu, jika suatu saat terjadi peristiwa apokaliptik yang menghancurkan alam dan mencapai sebagian besar umat manusia, akan ada kesempatan untuk menekan tombol reset. Apa yang dimaksud dengan peristiwa yang mengancam eksistensi keanekaragaman hayati di bumi itu antara lain letusan supervulkanik, perang nuklir global, dampak asteroid, pandemi, percepatan perubahan iklim, badai matahari, dan kekeringan global. Lingkungan dan peradaban manusia sama-sama sangat rapuh. Ada banyak dari keadaan yang sangat tragis itu bisa terjadi, papar Tanga. Menciptakan cadangan genetik untuk melestarikan keanekaragaman hayati bukanlah konsep baru. Sebelumnya di Svalbard Global Seed Vault yang terletak di lingkaran Arktik di Norwegia juga menyimpan sampel genetik spesies tanaman dari seluruh dunia dan telah digunakan untuk memperkenalkan kembali tanaman tertentu di alam liar. Namun tempat tersebut masih berisiko hancur karena naiknya permukaan laut atau hantaman asteroid. Peneliti berpendapat hanya dengan menyimpan informasi genetik di tempat lain di tata surya, kita dapat memastikan jika tempat itu mampu bertahan dari segala ancaman di bumi. Ilmuwan merepresentasikan rencana pembuatan bahtera bulan seperti kapal Nabi Nuh itu di IEEE Aerospace Conference hari Minggu, tanggal 7 bulan Maret 2021. Iya, beritanya seperti itu. Oke, ini satu berita yang menarik bagaimana ilmuwan terus berusaha karena secara penelitian mereka mengetahui bahwa lambat atau cepat bumi akan mengalami kehancuran atau kalau kita orang awam mengenalnya dengan istilah kiamat gitu ya. Peristiwa apokaliptik yang bisa terjadi bisa dari luar bumi dalam bentuk asteroid yang besar menghajar bumi, bisa juga seperti global warming, pemanasan global yang terjadi akibat lapisan ozon yang menipis sehingga terjadi pencairan es di kutub utara, bisa juga terjadi karena ledakan supervulkanik, bisa juga kasus pandemi yang berapa lama ini diprediksi bisa menghancurkan kehidupan umat manusia. Gitu. Itu beberapa hal yang dicoba dicari oleh ilmuwan tentang kemungkinan bahwa manusia akan hilang atau hancur, bumi ini akan mengalami masa-masa apokaliptik atau kiamat. Tapi dalam video ini saya ingin membahas kata firman Tuhan tentang akhir zaman. Gitu ya, kita semua tahu bahwa dalam firman Tuhan Yesus berjanji seperti dia naik ke surga, di tempat itu juga dia akan datang kembali. Dan itu adalah peristiwa apokaliptik atau akhir zaman dalam firman Tuhan. Yang kemudian kalau orang yang mempelajari sekolah kitab, dia namakan dengan eskatologi. Itu adalah ilmu yang mempelajari tentang akhir zaman. Gitu. Kita akan lihat sedikit mengenai peta zaman yang biasa dipakai orang untuk menggambarkan peristiwa akhir zaman. Ini sangat terkenal sekali, saya akan ambil beberapa gambar.
yang udah ada di dalam di internet, biasanya sudah sangat banyak gambar-gambar ini. Saya ingin jelaskan sedikit. Nanti saya akan coba memberikan overview atau ringkasan dari kitab Wahyu untuk kita melihat bahwa peristiwa apokaliptik atau peristiwa akhir zaman ini menjadi sesuatu yang memang ada dalam firman Tuhan, gitu ya. Tapi tentunya kita akan melihat secara dalam kacamata firman Tuhan ya. Oke, gambar yang pertama saya akan tunjukkan adalah gambar yang ini. Sebentar. Ya, ini adalah peta zaman yang biasa paling umum dipakai orang. Jadi dia buat ada lingkaran seperti ini 2000 tahun, 2000 tahun, 2000 tahun, dan terakhir 1000 tahun. Ingat kata firman Tuhan bahwa di mata Allah, satu hari sama dengan 1000 tahun. Akibatnya ini ada 7000 tahun dianggap 7 hari. 6000 tahun untuk manusia dan 1000 tahun terakhir itu adalah kerajaan 1000 tahun. Gitu ya. Lingkaran pertama itu sering orang sebut dengan istilahnya zaman Bapa. Itu dari mulai Adam sampai dengan Nuh. Itu 2000 tahun yang pertama. Gitu ya. 2000 tahun yang kedua itu disebut dengan zaman anak, karena pada waktu itu mulai pemberitaan firman Tuhan difokuskan pada pribadi Yesus. Itu ada sampai dengan masa Yesus disalibkan. Abraham ada di sana, gitu ya. Dan setelah Yesus disalibkan, maka 2000 tahun yang ketiga itu disebut dengan zaman gereja atau zaman Roh Kudus, karena waktu itu pekerjaan Roh Kudus mulai diluaskan. Yesus bilang lebih baik aku pergi kepada Bapa, karena kalau aku pergi kepada Bapa, aku akan mengutus Roh Kudus, gitu ya, sebagai penolong. Dan 2000 tahun yang ketiga ini disebut dengan zaman gereja Tuhan. Di akhir masa ini nanti ada yang disebut dengan pengangkatan atau rapture. Dan kemudian masuk kerajaan 1000 tahun damai. Gitu ya. Kita akan fokus di ujung sini, di masa-masa menjelang pengangkatan. Gitu ya. Saya akan tunjukkan gambar yang kedua. Ya, ini gambarnya mungkin akan lebih bagus. Saya tidak bisa jelaskan semuanya karena gambar ini sangat rinci. Ada beberapa hamba Tuhan yang dipakai Tuhan secara spesial menjelaskan soal akhir zaman. Seperti Pak Aruna, Pak Aruna dan juga Pak Peter BS. Jadi kalau Anda tertarik lebih jauh tentang akhir zaman, silakan Anda bisa lihat dari hamba Tuhan seperti itu. Gitu ya. Saya hanya fokus pada 3 lingkaran di sini. Ini zaman Bapa yang tadi saya jelaskan sampai dengan Nabi Nuh, dari mulai Adam. Ini zaman anak, Abraham ada di sini, dan terakhir adalah zaman Roh Kudus. Ya, zaman Roh Kudus ada 2000 tahun seperti ini dari mulai Yesus mulai mati. Gitu ya. Nanti sebelum kerajaan 1000 tahun damai di sini ada rapture atau pengangkatan, dan nanti ada kedatangan Kristus yang kedua kali yaitu Armageddon. Ya. Jadi lingkarannya kurang lebih sama seperti ini. Di gambar yang ketiga juga kurang lebih sama. Oke. Nah, sekarang saya akan fokus, saya udah bilang tadi, saya akan fokus ke bagian yang ujung sini. Bagian terakhir menjelang pengangkatan. Gitu ya. Seorang hamba Tuhan memberikan gambar lebih jelas. Nanti saya akan jelaskan juga dengan kitab Wahyu. Oke. Nah, ini fokus adalah pada bagian terakhir dari masa 2000 tahun yang ketiga. Ya, 2000 tahun yang ketiga kalau kita lihat dalam kitab Wahyu, maka mulai dari Wahyu pasal yang kelima, di sana mulai Yohanes melihat penglihatan tentang meterai. Gitu ya. Dan meterai itu mulai dibuka, di sana dikatakan tidak ada seorang pun yang berhak membuka meterai, tetapi karena anak manusia, maka dia berhak membuka meterai. Gitu ya. Dan di sana ada 7 meterai. Ya, kalau kita bandingkan dengan cerita ini, maka peristiwa di sana pertama kali adalah pengangkatan. Ini pengangkatan orang-orang kudus. Setelah itu masuk dengan 7 tahun masa antikristus. Di sini ada penghukuman Allah, 7 meterai, 7 sangkakala, dan 7 cawan murka Allah. Sebenarnya kronologis ini tidak selalu kaku, saudaraku ya. Jadi kronologis ini bisa sedikit berbeda. Karena itu saya lebih nanti mengacu pada kitab Wahyu. Ya. Sementara itu setelah terjadi pengangkatan, di sini ada terjadi perkawinan anak domba di atas. Yang biru ini kejadian di angkasa, yang tanda ini kejadian di bumi, ya. Setelah kejadian peristiwa kedatangan anak manusia, perkawinan anak domba, maka Yesus datang bersama dengan orang-orang kudusnya dan terjadilah Armageddon. Oke, setelah itu masuk kerajaan 1000 tahun damai. Ya, kita akan lihat dulu satu ayat dalam firman Tuhan yang Paulus katakan mengenai pengangkatan atau rapture. Ayatnya saya akan ambil di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 16 sampai 17. Dikatakan seperti ini. Sebab pada waktu tanda dibunyi, yaitu pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi. Jadi di sini jelas ada sangkakala. Nanti kita akan lihat bahwa dari 7 meterai yang ketujuh akan membuka 7 sangkakala. Gitu ya. Maka Tuhan turun sendiri dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan terlebih dahulu bangkit. Sesudah itu, kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Itulah rapture. Gitu ya. Pada saat sangkakala diberi. Ya, pada saat tadi dibilang penghulu malaikat membunyikan sangkakala. Sangkakala berbunyi, gitu ya. Kita akan diangkat dan bertemu dengan Allah di angkasa, di awan-awan. Itu adalah rapture. Gitu ya. Nanti kita akan lihat lebih jelas dari kitab Wahyu. Udah gitu?
demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Jadi peristiwa yang kita tunggu-tunggu dalam gereja Tuhan saat ini adalah pengangkatan atau rapture tadi. Itu terjadi pada saat sangkakala dibunyikan, gitu ya. Tanda diberi dan sangkakala dibunyikan, gitu ya. Kalau kita kembali pada kitab Wahyu, maka kalau Anda perhatikan pada Wahyu pasal yang kelima tadi, itu mulai meterai dibuka. Ayat yang pertama saya akan bacakan. Maka kau melihat di tangan kanan dia yang duduk di atas tahta, tertulis sebuah gulungan yang ditulisi sebelah dalamnya dan sebelah luarnya. Dan dimeterai dengan 7 meterai. Jadi itu meterai Allah mulai dibuka. Sekali lagi saya tidak bisa menjelaskan lebih detail karena ini menjadi satu pelajaran yang sangat panjang kalau kita membahas secara detail meterai pertama dan seterusnya, gitu ya. Tapi itu ada 7 meterai dan kemudian pada saat meterai yang ke-7 dibuka, di dalam meterai yang ke-7 di sana ada 7 sangkakala, gitu. Dan itu ada dalam Wahyu pasal yang kelima sampai dengan pasal yang ke-10. Jadi kalau Anda baca Wahyu pasal kelima sampai ke-10, di sana dikatakan bahwa pada saat meterai yang ke-7 dibuka, maka di dalam meterai ke-7 terdapat 7 sangkakala. Gitu. Dan pada saat sangkakala yang ke-7 dibunyikan, pada saat itulah gereja Tuhan dibangkitkan, gereja Tuhan diangkat atau dalam bentuk rapture. Gitu. Dan lanjutannya kalau Anda perhatikan pada Wahyu pasal yang ke-11, di sana mulai diceritakan tentang saksi Allah untuk mempersiapkan bagaimana mereka menurunkan api dan segala macam, yang itu dianggap sebagai Musa dan Elia. Gitu ya. Di pasal 12 dan pasal 14, di sana diceritakan tentang seorang perempuan yang bersubungan matahari yang saya banyak singgung di banyak video. Itu adalah gambaran gereja Tuhan. Dia bilang, dia bersubungan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan mahkota ada 12 bintang di atas kepalanya. Dan dia sedang mengandung dan sakit bersalin. Kemudian ada naga yang hendak mengambil anak yang dilahirkan itu. Gitu ya. Kemudian perempuan itu dilarikan. Itu ada di Wahyu pasal 14, 12 dan 14. Gitu ya. Setelah itu masuk di pasal 13, dibilang mulai dari sana di bumi muncul binatang yang dari dalam laut dan dari dalam bumi. Di mana binatang yang dari dalam laut itu dikatakan, dia mempunyai luka di dalam kepalanya dan kemudian menjadi sembuh. Sehingga semua orang menyembah dia. Gitu ya. Dan di atasnya mulai terjadi perkawinan anak domba. Pada Wahyu pasal 14 sampai 18, di sana mulailah terjadi bagaimana umat Tuhan turun bersama-sama dengan Allah dan Yesus menjejakkan kakinya di Bukit Zaitun. Dan kata firman Tuhan, Bukit Zaitun akan terbelah 2. Dan di tengah-tengahnya muncul lembah, yaitu lembah Armagedon atau lembah Yosafat. Di sanalah terjadi pertempuran antara manusia di bumi dengan Yesus dan umat Tuhan yang sudah diangkat terlebih dahulu. Itu ada di Wahyu pasal 14 sampai pasal 18. Itu ya. Sementara itu di pasal 19, itu cerita Wahyu ini agak sedikit antara terjadi di bumi dan di surga, dia bolak-balik, saudaraku ya. Jadi di Wahyu pasal 19 itu diceritakan soal perkawinan anak domba dan bagaimana pada saat Armagedon tadi, waktu Yesus turun bersama dengan orang kudusnya dan berperang dengan orang di bumi, pada saat itu sang naga itu ditangkap. Naga itu ditangkap dan dia dilemparkan ke jurang yang sangat dalam, dikatakan dalam firman Tuhan. Gitu ya. Sementara itu dua hewan tadi yang dari dalam bumi dan yang keluar dari dalam air, itu akhirnya dibuang ke lautan api yang menyala-nyala. Naga itu belum. Gitu ya. Nah, itu ada di Wahyu pasal 19. Mulai masuk Wahyu pasal 20, dikatakan dalam firman Tuhan itu masuk merasa kerajaan 1000 tahun damai. Masuk kerajaan 1000 tahun damai, di sana umat Tuhan bersama-sama masih di bumi. Bersama-sama memerintah masih ada di bumi, gitu ya. Dan terakhir di akhir masa 1000 tahun damai, itu adalah lingkaran yang terakhir ya. Itu adalah lingkaran yang terakhir, itu 1000 tahun damai. Di akhir masa 1000 tahun damai, maka dikatakan dalam firman Tuhan, iblis dilepas seketika waktu lamanya. Dan sekali lagi terjadi pertempuran yang namanya Gog dan Magog. Nah, akibat dari sana, kemudian iblis akhirnya ditangkap dan dia dilempar ke lautan api dan belerang. Gitu ya. Dan terakhir di Wahyu pasal 21, baru Yohanes melihat ada langit yang baru dan bumi yang baru turun dari tempat Allah. Gitu ya. Itu kurang lebih skenario yang ada dalam kitab Wahyu. Jadi urutan peristiwanya adalah kita diangkat terlebih dahulu, kita naik ke surga, kita diangkat, diubahkan, kita terjadi rapture. Di surga setelah kita dijemput di awan-awan, terjadilah perkawinan anak domba. Sementara di bumi, di sana cawan bokor murka Allah dicurahkan, di sana terjadi sangkakala, di sana terjadi meterai. Jadi meterai dibuka, sangkakala ditiup, cawan bokor murka Allah dicurahkan. Gitu ya. Setelah itu maka kita bersama-sama dengan Yesus akhirnya turun bersama-sama dan terjadi pertempuran, itulah Armagedon. Gitu ya. Setelah masuk Armagedon selesai, maka iblis dibuang ke dalam jurang, sementara dua makhluk tadi dia langsung di keapian belerang.
masuk kerajaan 1000 tahun damai, dan terakhir di masa akhir 1000 tahun damai terjadilah sekali lagi pertempuran namanya Gog dan Magog, gitu ya. Itu kalau kata firman Tuhan, itu jelas kata firman Tuhan. Dan 1000 tahun damai, kata firman Tuhan, itu masih terjadi di bumi. Itu. Tetapi setelah itu baru dalam Yohanes dikatakan di Wahyu pasal 21, dia baru melihat langit yang baru, bumi yang baru, Yerusalem yang baru turun dari tempat Bapakku, katanya seperti itu. Gitu ya. Itu kalau kita lihat kronologis dalam kitab Wahyu. Sekali lagi, ini bukan urutan yang aku ya, saudaraku ya. Ini bukan urutan yang aku. Tapi kalau kita mau overview secara garis besar, itulah isi kitab Wahyu dari mulai Wahyu pasal yang kelima sampai dengan terakhir pasal yang ke-22 ya. Jadi itu penjelasan sampai pasal 21. Karena nanti di pasal 22, Tuhan berpesan khusus kepada Yohanes pada waktu itu supaya dia tidak boleh memeteraikan karena saatnya sudah dekat. Kita lihat sedikit ya. Wahyu 22 ayat 10 dikatakan, lalu ia berkata kepadaku, jangan memeteraikan perkataan nubuat dari kitab ini, sebab waktunya sudah dekat. Gitu ya. Ini sangat berbeda dengan statement yang diterima oleh Daniel, gitu ya. Karena kalau diterima oleh Daniel, dibilang suruh Daniel memeteraikannya. Itu ada dalam Daniel 12 ayat yang keempat. Dikatakan seperti ini, tetapi engkau Daniel, sembunyikanlah segala firman itu dan meteraikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman. Jadi Daniel juga banyak bernubuat mengenai akhir zaman, mulai dari mimpi patung Raja Nebukadnezar sampai dengan Daniel 70 minggu, itu semua memproyeksikan dengan akhir zaman. Jadi saudaraku, kalau kita mau bahas semua mengenai eskatologi ini banyak sekali. Itu jadi saya mau cuma overview aja. Itu. Dan dalam Daniel dikatakan dia tidak boleh dia harus meteraikan sampai akhir zaman. Banyak orang akan menyelidikinya dan pengetahuan akan bertambah. Tetapi yang di Wahyu, Tuhan bilang kepada Yohanes, jangan dimeteraikan karena waktunya sudah dekat. Jelas saudaraku ya. Itulah peristiwa yang akan kita alami di depan kita. Itu bahwa Yesus berjanji bahwa dia akan datang kembali menjemput kita. Dan kita akan datang kembali dan kita akan dijemput di awan-awan dan kita akan diubahkan untuk Tuhan. Gitu ya. Sebentar di bumi ada masa 3,5 tahun kesesakan besar, 1260 hari dikatakan gitu ya. Itu di sana cawan bokor murka Allah dicurahkan, di sana terjadi yang namanya secupak gandum sedinar dan macam-macam. Orang tidak bisa berjual beli tanpa menerima tanda 666 di dahi atau di tangannya. Itu semua terjadi setelah kita semua diangkat. Itu jadi pengharapan kita adalah kita diangkat bertemu dengan Tuhan di awan-awan dan kita akan bersama-sama merayakan perkawinan anak domba. Dikatakan dalam firman Tuhan, mereka yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan, mereka yang kudus, mereka yang mengikuti kemanapun anak domba itu pergi. Mereka menjadi korban sulung bagi Allah dan bagi anak domba. Gitu ya. Dan itu harapan kita. Kita ada bersama-sama dengan Kristus dalam perkawinan anak domba. Setelah itu kita yang bersama-sama dengan Kristus akan turun, terjadilah pertempuran yang disebut dengan Armageddon, gitu ya. Nah, ini semua adalah yang kita tahu dalam firman Tuhan tentang akhir zaman, tentang kedatangan Kristus yang kedua kali. Dan satu hal yang kita harus tahu, saudaraku, bahwa seluruh ilmu pengetahuan membuktikan, menyadari bahwa saatnya akan tiba, bumi ini dan segala sesuatunya akan hilang lenyap. Bumi ini dan segala sesuatunya akan hancur, yang mereka anggap itu sebagai hari kiamat. Dan orang berusaha mencari jalan keluar. Tetapi kita tahu, kita sebagai anak-anak Tuhan, bahwa pelarian kita itu adalah tempat penghentian yang sesungguhnya, tempat sabat yang sesungguhnya, itu adalah dalam rumah Tuhan. Itu adalah pada perkawinan anak domba dan nanti di Yerusalem yang baru. Itulah tempat perhentian kita yang sesungguhnya. Gitu ya. Jadi manusia mencoba mencari-cari cara, seperti yang tadi barusan kita baca, dia buat kapal Nuh untuk membawa orang ke, genetik orang untuk ke bulan, untuk melanjutkan kehidupan. Gitu ya. Tetapi kata firman Tuhan bahwa semuanya akan tiba kesudahannya. Gitu. Karena itu saudaraku, melalui ini semua kita sama-sama, mari kita lebih dekat kepada Tuhan, mari kita hidup lebih sungguh-sungguh karena saatnya akan semakin dekat. Firman Tuhan katakan dalam Matius 24 ayat 33 dikatakan seperti ini. Demikian juga jika kamu melihat semuanya itu, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Yesus akan segera datang menjemput umat Tuhan. Yesus akan segera datang menjemput gerejanya yang siap sedia, kata firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang bertahan sampai pada kesudahannya. Dan pengangkatan menjadi harapan kita di mana kita akan diubahkan bertemu dengan Kristus di awan-awan. Gitu ya. Kalau sampai cawan bokor dicurahkan, sangkakala dan semuanya terjadi, maka ada terjadi sesuatu hal yang sangat berat di bumi. Tapi kita sudah dilarikan terlebih dahulu bersama dengan Kristus di awan-awan. Dan kita merayakan perkawinan anak domba. Jelas saudaraku ya. Agama-agama lain pun menyadari bahwa lambat atau cepat akan datang hari kiamat, di mana Yesus akan datang menjadi hakimnya. Gitu ya. Jadi itu semua diakui oleh semua orang dan kita percaya bahwa Yesus akan datang menjadi hakim atas segala sesuatu dan kita akan diangkat bersama dengan Dia terlebih dahulu dan terjadilah yang namanya Armageddon.
Jelas saudaraku, mudah-mudahan ini memberikan gambaran secara garis besar mengenai peristiwa akhir zaman menjelang kedatangan Yesus yang 2 kali. Sekali lagi, kalau Anda tertarik lebih dalam, mendalami lebih banyak lagi mengenai akhir zaman, silahkan Anda bisa lihat beberapa video dari hamba Tuhan yang tadi saya sebutkan. Ini cuma saya jelaskan secara garis besar tentang kitab Wahyu. Mari persiapan diri kita menjelang kedatangan Tuhan yang sebentar akan datang. Persiapan diri kita dalam firman Tuhan katakan, Dia datang seperti pencuri, sama seperti kilat yang memancarkan cahayanya ke barat dan terdengar suaranya sampai ke timur. Demikian juga kelak kedatangan Anak Manusia. Persiapan bagi Tuhan sebaik mungkin di hati kita, supaya kita kedapatan tidak bercacat, kita bertambah sempurna, kita mendapati iman pada saat Kristus datang. Makasih sudah menonton. Kita ketemu di video berita berikutnya. Semoga tubuh, jiwa, dan roh kita terpelihara menjelang kedatangan Yesus yang 2 kali. Tuhan Yesus memberkati.